Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diniati Sabila, kelas 3A Pendidikan Biologi dengan NIM 2119190042. Di video ini merupakan tugas mata kuliah pengetahuan lingkungan tentang siklus hidrologi. Mari kita simak bersama-sama. Sudah kita ketahui bahwa jumlah air di bumi ini tetap disebabkan karena adanya siklus air atau siklus hidrologi. Nah, mari kita simak gambar pada video ini. Siklus hidrologi ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, evaporasi dan transpirasi. Evaporasi ini penguapan yang dilakukan oleh air laut, sungai, danau, dan lain-lainnya. Sedangkan transpirasi ini penguapan yang dilakukan oleh tumbuhan. Nah, penguapan ini terjadi karena adanya pemanasan matahari. Setelah penguapan, air yang telah menjadi uap ini akan berkumpul di atmosfer membentuk awan yang dinamakan dengan kondensasi. Awan dan uap air yang belum menjadi awan bergerak terbawa oleh angin ke daratan, namanya adveksi. Kemudian, awan ketika sudah di level titik jenuh atau berat akan terkondensasi dan keluar sebagai air hujan, yaitu disebut dengan presipitasi. Nah, hujan ini akan jatuh ke permukaan tanah. Sebagian air hujannya itu mengalir di atas permukaan tanah atau disebut dengan runoff. Wujudnya bisa sungai atau saluran air. Sebagian lagi, air ini akan masuk ke dalam tanah meresap secara vertikal, namanya infiltrasi. Proses infiltrasi ini akan secara lambat membawa air tanah kembali ke laut. Kemudian, air yang sudah meresap secara vertikal akan masuk ke dalam lagi secara horizontal sampai membentuk air tanah. Nah, akhirnya air yang jatuh ke daratan ini akan kembali lagi ke laut, baik melalui sungai maupun air tanah. Siklus hidrologi ini memiliki 3 jenis siklus. Yang pertama, siklus pendek. Nah, lihat pada gambarnya, siklus pendek ini diawali dari penguapan atau evaporasi air laut ke atmosfer. Nah, pada ketinggian tertentu, uap air ini akan mengalami kondensasi yang akan membentuk awan. Awan yang tak mampu menahan beban ini akan mengalami presipitasi dan terjadi hujan, sehingga air jatuh kembali ke laut. Yang kedua, siklus sedang. Nah, seperti yang terjadi pada siklus pendek, lihat pada gambarnya ya, siklus sedang ini terjadi ketika air laut menguap. Yang membedakannya adalah uap air akan terbawa oleh angin menuju daratan. Kemudian, di ketinggian tertentu, uap air ini mengalami proses kondensasi menjadi awan. Awan kemudian menjadi hujan yang jatuh di daratan. Nah, air hujan ini meresap ke dalam tanah. Sebagian lagi akan terbawa aliran permukaan seperti sungai dan kembali ke laut. Nah, sebagian lagi meresap menjadi air tanah dan kemudian kembali ke laut. Yang ketiga, siklus panjang. Nah, siklus panjang ini diawali dengan evaporasi dan kondensasi air laut. Awan yang terbentuk dibawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di area daratan. Karena dipengaruhi ketinggian tempat, uap air mengenai lapisan udara dingin dan berubah menjadi salju, sehingga terjadilah hujan salju saat musim dingin dan juga membentuk es di pegunungan
Es ini akan meluncur ke tempat yang lebih rendah akibat gaya gravitasi. Es yang meluncur karena gaya gravitasi ini disebut gletser. Nah, gletser ini yang terkena suhu dingin kemudian mencair dan mengalir melalui permukaan daratan seperti sungai. Nah, air ini akan kembali ke laut. Sebagian lagi, air masuk ke dalam tanah meresap secara vertikal yang dinamakan dengan infiltrasi. Kemudian, air yang sudah meresap secara vertikal akan masuk ke dalam lagi secara horizontal, seperti membentuk air tanah. Dan akhirnya akan kembali lagi ke laut.